Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi yang satu ini memiliki hubungan erat dengan Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk orang pertama masuk Islam, yakni termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Sahabat Nabi ini adalah Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Abdullah bin Jahsy merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Karena ibu Abdullah bin Jahsy yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib adalah bibi bagi Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat Nabi yang pemberani, bukan penakut. Tidak ada kata lain selain dari itu. Manakala Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabat yang masuk Islam untuk hijrah ke Madinah ataupun Yasrib, Abdullah bin Jahsy menjadi orang kedua yang berangkat hijrah ke Madinah, sedangkan yang pertama adalah Abu Salamah. Beliau hijrah ke Madinah demi menyelamatkan agamanya. Dan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Abdullah bin Jahsy, karena sebelumnya beliau pernah hijrah ke Habasyah. Namun bagi Abdullah bin Jahsy, hijrah kali ini berbeda dari hijrah sebelumnya, karena dia mengajak seluruh keluarganya, bersama istrinya, kerabatnya, serta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua dan anak-anak muda dan wanita tua. Keluarga beliau adalah keluarga muslim, kabilahnya adalah kabilah iman. Ketika mereka hijrah ke Madinah, perkampungan Jahsy terlihat sangat sepi seperti tidak pernah ada penghuni sebelumnya. Hunian kosong melompong, seolah-olah tidak pernah dijamah oleh manusia. Tidak lama kemudian setelah kabilah Jahsy hijrah, beberapa pemuka Quraisy, yakni Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, berkeliling di sekitar Makkah untuk memastikan siapa saja yang sudah pergi berhijrah. Utbah melihat perkampungan Bani Jahsy sangatlah sepi tanpa penghuni. Ia berkata, "Perkampungan Bani Jahsy sudah kosong menangisi penghuninya." Dengan sombongnya, Abu Jahal menjawab, "Siapa mereka sehingga perkampungan sampai menangisi mereka?" Kemudian Abu Jahal mendekati rumah terkaya dan paling bagus di perkampungan itu, yakni rumah milik Abdullah bin Jahsy. Abu Jahal membuka pintu rumah tersebut, bertindak seenaknya di dalam rumah itu seperti rumahnya sendiri. Manakala kabar apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap perkampungan Abdullah bin Jahsy dan rumahnya sampai ke telinga Abdullah, maka dia langsung menyampaikan kepada Rasulullah. Nabi bersabda, "Wahai Abdullah, apakah kamu tidak rela kalau Allah memberimu sebuah rumah di surga dengannya kelak?" Abdullah menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Itu untukmu." Mendengar jawaban Nabi, Abdullah bin Jahsy mulai tenang dan merelakan semuanya. Bahkan Abdullah bin Jahsy menetap dengan tenang di Madinah dan belum pernah merasakan hidup tenang setenang saat setelah ia hijrah. Kisah Abdullah bin Jahsy belum sampai di sini, karena masih banyak hikmah-hikmah yang ada di setiap perjalanan hidupnya. Rasulullah sangat menghormati beliau. Selain karena kerabat dekatnya, beliau juga termasuk sahabat yang mulia. Kala itu Rasulullah SAW memilih 8 sahabat untuk melakukan tugas militer pertama dalam Islam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan So'an bin Abi Waqqas. Nabi bersabda, "Aku akan menjadikan orang yang paling kuat menahan lapar dan haus sebagai pemimpin kalian." Kemudian Nabi menyerahkan panji-panji perang kepada Abdullah bin Jahsy. Dengan itu, Abdullah bin Jahsy menjadi komandan perang pertama kali dalam sekelompok orang muslim. Kemudian mereka berjalan sampai tiba di Nakhlah. Mereka memulai aksinya, yakni mengintai semua gerak-gerik orang-orang Quraisy. Di saat mereka sedang melakukan tugas tersebut, mereka melihat kafilah dagang milik orang Quraisy dengan dikawal 4 orang. Mereka membawa perniagaan Quraisy yang terdiri dari kulit, kismis, dan sebagainya. Yang itu semua adalah milik orang-orang muslimin yang dirampas oleh musyrikin Quraisy. Melihat hal itu, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah, membahas masalah yang besar, apakah para kabilah harus dibunuh atau dibiarkan. Karena pada saat itu mereka berada di akhir bulan haram. Dalam peraturan, bulan haram tidak diperbolehkan ada pertumpahan darah. Salah satu dari sahabat berkata, "Jika kita memerangi mereka, maka kita memerangi mereka di bulan haram. Jika hal itu kita lakukan, maka kita tidak menghormati bulan haram. Selain itu, perbuatan kita akan mendapat cibiran dari orang-orang Arab. Namun jika kita membiarkan mereka sampai hari ini berlalu, maka mereka akan masuk wilayah haram dan mereka dalam keadaan aman." Mereka terus bermusyawarah, hingga akhirnya mereka sepakat untuk menyerang kafilah dagang orang Quraisy tersebut. Para sahabat pun menyerang mereka dan membunuh salah satu dari mereka, yaitu Amr bin al-Hadrami, dan menawan 2 orang lainnya, sedangkan satu lagi berhasil melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya pun membawa 2 tawanan tersebut serta membawa harta rampasan mereka ke Madinah. Tatkala mereka menemui Rasulullah SAW, beliau ternyata tidak menyetujui perbuatan Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang. Akan tetapi, aku hanya memerintahkan kalian untuk mengetahui berita orang-orang Quraisy dan mengawasi gerak-gerik mereka." Nabi pun hanya membiarkan 2 tawanan itu sebelum menetapkan keputusannya, dan beliau tidak mengutak-atik barang dagangan mereka.
Mendengar hal itu, Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya merasa sangat sedih dan bersalah karena telah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Jahsy merasa sedang mendapat ujian. Bahkan ujian mereka semakin berat saat orang-orang Quraisy menganggap pasukan Abdullah bin Jahsy telah menghina Rasulullah SAW dan merusak nama baik beliau SAW. Betapa sedihnya Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya dan betapa malunya mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika masalah tersebut membuat mereka semakin tidak tenang, akhirnya turunlah ayat yang membuat mereka dan Rasulullah SAW merasa tenang dan bahagia. Allah telah menurunkan wahyu mengenai peristiwa itu, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Kisah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Jahsy, tak hanya itu saja. Karena Abdullah bin Jahsy juga memperlihatkan kepahlawanannya dan keberaniannya dalam perang Badar dan perang Uhud. Di dalam perang Uhud inilah Abdullah bin Jahsy meraih syahadah seperti halnya paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dikisahkan bahwa saat itu Abdullah bin Jahsy berperang bersama dengan sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Abdullah bin Jahsy berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Berdoalah kepada Allah." Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Baiklah." Lalu mulailah Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Rabbi, jika aku bertemu musuh, maka pertemukan aku dengan seorang laki-laki kuat dan berani. Aku akan melawannya dan dia melawanku. Kemudian dia menangkapku, memotong hidung dan telingaku. Jika esok aku bertemu denganmu, maka engkau akan bertanya kepadaku, 'Kenapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka aku akan menjawab, 'Karena engkau dan Rasulmu.' Dan engkau akan menjawab, 'Kamu benar.'" Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik dari doaku. Aku melihatnya di sore hari dalam keadaan syahid dan dalam keadaan dicincang-cincang. Hidung dan telinganya tergantung pada sebuah tali di pohon. Allah Ta'ala mengijabah doa Abdullah bin Jahsy. Dia memuliakannya dengan syahadah. Lalu Rasulullah memakamkan jasadnya dalam satu liang lahat dengan paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sungguh sebuah kemuliaan yang diraih oleh Abdullah bin Jahsy. Demikian kisah Abdullah bin Jahsy, yang jasadnya dimutilasi namun akan diganti oleh Allah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.